Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu statistika. Nah, untuk beberapa pertemuan ke depan, ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, itu tentang populasi dan sampel. Kemudian penyajian data, baik dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal maupun tabel frekuensi data per kelompok. Lalu kemudian bagian berikutnya nanti ukuran pemusatan data. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Itu yang pertama tentang mean atau rata-rata. Bagaimana caranya kita menghitung nilai rata-rata, baik dari data tunggal, data berkelompok maupun data tunggal berbobot. Lalu bagian lain dari ukuran pemusatan data ini adalah modus dan median. Jadi itu adalah beberapa submateri yang akan kita bahas untuk beberapa pertemuan ke depan. Namun kali ini kita akan mempelajari terlebih khusus bagian populasi dan sampel serta penyajian data. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, pertama populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Nah, populasi adalah kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakter. Jadi populasi itu merupakan kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakter. Contohnya, kelas 8 di SMP BI terdapat 4 kelas, yaitu kelas 81, kelas 82, kelas 83, dan kelas 84. Jadi 4 kelas ini hendak diadakan penelitian tentang tinggi badan terhadap siswa-siswa pada level kelas tersebut. Nah, jadi populasi adalah kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakter. Nah, jadi populasi berarti secara keseluruhan dari kelas 8. Nah, kesamaan sifat atau karakter yang dimiliki oleh kelas 8 ini untuk dijadikan penelitian apa? Nah, di situ sudah ditegaskan bahwa tentang tinggi badan. Nah, jadi dari seluruh kelas 8 SMP PI yang terdiri dari kelas akan diadakan penelitian tentang tinggi badan. Nah, berarti ini merupakan populasi secara keseluruhan untuk kelas 8. Objek penelitiannya kelas 8. Nah, kesamaan sifat atau karakter dari kelas 8 ini yang akan diteliti adalah tinggi badan. Lalu bagian yang berikutnya adalah sampel. Apa itu sampel? Jadi sampel adalah sebagian anggota populasi yang dijadikan objek pengamatan. Jadi kalau populasi tadi ambil secara keseluruhan kelas 8. Nah, sedangkan sampel kita ambil sebagian populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, katakan dari kelas yang ada di kelas 8 yang dijadikan sebagai objek penelitiannya atau objek pengamatannya, kita ambil 2 kelas. Misalnya kelas 82 dan kelas 84. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi. Lalu bagian yang berikutnya penyajian data. Nah, jadi dalam penyajian data ini akan kita bahas nanti berkaitan dengan tabel frekuensi data tunggal dan juga tabel frekuensi data berkelompok. Nah, kita mulai dari yang pertama, tabel frekuensi data tunggal.
Contohnya, data berikut merupakan nilai ulangan matematika yang diperoleh dari 20 orang kelas 8. Ada 6, 5, 8, 9, 5, 7, 6, 8, 7, 7, 9, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, 6, 6. Ini merupakan nilai ulangan matematika yang diperoleh dari 20 orang siswa kelas 8. Oke, nilai-nilai ini akan kita tampilkan pada tabel frekuensi data tunggal. Nah, dalam tabel frekuensi data tunggal itu nanti nilai yang ada ini akan diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, dari nilai yang ada, nilai yang terendahnya adalah 5. Kemudian nilai yang tertinggi adalah 9. Oke, seperti apa tampilannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, jadi ini nilai-nilainya sudah diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pada baris yang berikut ada frekuensi. Frekuensi yang dimaksud di sini adalah banyak siswa. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan frekuensi ini, maka hasilnya pasti sama dengan 20. Nah, jumlah siswa yang ada. Nah, ini ada 3, 4, 6, 4, 3. Berarti hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 20. Oke, bagian yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi data berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rentangan data. Atau di sini nanti kita notasikan dengan R. Untuk menentukan R ini caranya adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Kemudian bagian yang berikut, tentukan banyak kelas. Nah, atau kita bisa notasikan nanti dengan K. Banyak kelas itu ditentukan dari 5 sampai dengan 15. Dan dari 5 sampai 15 itu bilangan yang dipilih adalah bilangan ganjil. Nah, adapun cara untuk menentukan banyak kelas ini, banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini tidak lain adalah banyak data. Banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N tidak lain sama dengan banyak data. Lalu bagian yang berikut nanti adalah menentukan panjang interval. Nah, untuk menentukan panjang interval ini kita bisa menggunakan cara rentangan data dibagi dengan banyak kelas, atau kalau kita notasikan P sama dengan R per K. Interval sama dengan rentangan data per banyak kelas, atau P sama dengan R per K. Lalu bagian yang berikut nanti, tetapkan batas bawah kelas interval pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas interval pertama ada 2 cara. Yang pertama, mengambil nilai terendah. Jadi bagian yang kedua adalah mengambil nilai yang lebih kecil dari nilai terendah. Namun selisih dari data terkecil tidak boleh lebih dari panjang interval. Dan bagian berikutnya, pola kelas berikutnya disesuaikan dengan kelas pertama. Oke, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Misalkan data yang ada merupakan nilai penilaian tengah semester atau TTS matematika dari 50 orang siswa kelas 8. Jadi ini merupakan nilai yang diperoleh dari 50 orang siswa kelas 8. Nah, untuk menyajikan nilai ini dalam tabel frekuensi data berkelompok, maka kita harus penuhi langkah-langkah yang sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya. Yang pertama, tentu kita mencari dulu rentangan data. Nah, nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Oke, kalau kita perhatikan dengan baik dari data yang disajikan, maka nilai tertingginya adalah 98 dan nilai terendahnya adalah 65. Maka rentangannya adalah 98 kurang 65 sama dengan 33. Nah, bagian berikut yang perlu kita cari lagi adalah banyak kelas. Nah, banyak kelas tadi itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, berarti banyak data di sini atau N-nya adalah 50. Maka di sini kita bisa tulis 1 tambah 3,3 log N. Berarti 1 tambah 3,3 log 50. Karena jumlah data yang ada adalah 50. Oke, jadi log 50 sama dengan 1,7. Sehingga jadinya adalah 1 ditambah 3,3 dikali 1,7. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,7. Nah, 3,3 kali 1,7 ini adalah 5,61. Sehingga berikutnya adalah 1 ditambah 5,61 itu tidak lain sama dengan 6,61. Nah, 6,61 ini nanti kita bulatkan menjadi 7. Nah, 6,61 kita bulatkan ke atas menjadi 7. Nah, bagian yang berikutnya adalah mencari interval. Oke, jadi bagian yang berikutnya adalah mencari interval. Intervalnya berarti rentangan data dibagi dengan banyak kelas, atau interval sama dengan R per K. Nah, R-nya kita ganti dengan 33, kemudian K-nya kita ganti dengan 7. Jadi hasilnya sama dengan 33 per 7. Itu tidak lain sama dengan 4,71. Nah, 4,71 ini kita bulatkan ke 5. Oke, bagian yang berikutnya kita menentukan batas bawah kelas interval pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas ini, kita mengambil nilai terendah dari data yang ada. Nah, nilai yang terendah tadi adalah 65. Sehingga batas bawah kelas interval pertama adalah 65. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya nanti kita sesuaikan dengan kelas yang sebelumnya. Nah, setelah kita sudah menentukan beberapa tahapan-tahapan ini, lalu bagian berikutnya kita sajikan data-data ini dalam sebuah tabel frekuensi berkelompok. Nah, seperti apa tampilannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, jadi tabel ini adalah tabel frekuensi data berkelompok. Nah, jadi ini terdiri dari 7 kelas. Nah, ada kelas yang pertama,
itu dari 65 sampai 69, kemudian kelas yang kedua 70 sampai 74, dan kelas yang ketiga 75 sampai 79, kelas yang keempat 80 sampai 84, kelas kelima 85 sampai 89, kelas keenam 90 sampai 94, dan kelas ketujuh atau kelas yang terakhir dari 95 sampai 99. Lalu interval. Jadi interval adalah selang yang membatasi antara kelas yang pertama dengan kelas yang berikut. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, intervalnya adalah 5. Nah, maka kelas pertama dengan kelas yang kedua atau kelas berikutnya itu selisihnya 5. Nah, seperti ini. Nah, ini tepi bawah. Kelas pertama selisihnya adalah 5 dengan tepi bawah kelas yang kedua. Begitu juga tepi atas kelas pertama selisihnya juga 5 dengan tepi atas kelas yang kedua. Begitupun sampai kelas yang terakhir atau kelas yang ketujuh. Nah, sementara di bagian kolom frekuensi ini merupakan jumlah data yang muncul pada rentangan kelas tertentu. Nah, misalkan 65 sampai 69, maka jumlah nilai yang muncul atau jumlah nilai yang ada itu sebanyak 12. Begitupun nilai 70 sampai 74. Maka nilai yang ada pada rentangan tersebut adalah 5. Atau banyak siswa yang mendapat nilai dari 70 sampai dengan 74 adalah 5 orang. Nah, begitu juga sampai ke 95 sampai dengan 99. Nah, sehingga pada frekuensi ini ketika kita jumlahkan maka totalnya sama dengan 50. Jadi 50 ini merupakan jumlah data sebagaimana yang sudah ditentukan dalam soal.